Kamu ini siapa sih namanya? Oh, astaga. Kenyamanan. Kenyamanan dan rasa keluarga. Terinspirasi dari apa tuh Reaper Clean Up yang Iya. diadakan di Belgia. Iya. Nah, kita tertarik pada tanggal 7 April 2020. Ya, bersaingan sama teman satu bangku gitu. Nyatanya calon ketua OSIS tuh nggak ada satupun. Pojok. Jadi kalau misalnya mau nyari alamat gampang, masuk ke gang, tinggal lurus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suara Pendidikan Merdeka SMAN 1 Cijeruk 107,7 FM. Jadi di sini kita kedatangan Kak Ferry ini. Halo, biasa sering datang ke sini. Ya. Gimana Kak Ferry kabarnya? Alhamdulillah walafiat. Alhamdulillah. Baik maksudnya. Kali ini saya deg-degan, biasanya saya yang nanya-nanya tapi sekarang saya yang ditanya-tanya. Wah, pasti hatinya menggelegar. Menggelegar, apalagi yang nanyanya cewek lagi. Ini mah Aduh, apa nih? Ada apa nih? biar lebih deket gimana sih kalau misalkan saya tanya-tanya ke kakak? Boleh, nggak? boleh dong. Boleh guys. Boleh. Em, Sebelumnya nama lengkap kakak itu siapa ya? Nama Feriansah. Bisa dipanggil Ferry itu ya. Ferry. Oke. Selain nama, alamat kakak nih, rumahnya di mana? Alamatnya di perumahan Taman Firdaus di Selaawi ya. Tapi bukan Selaawi Cibalung, Selaawi Ciburayut gitu ya. RT 1 RW 1 rumahnya paling pojok. Wah, pojok. Di pojok. Jadi kalau misalnya mau nyari alamat gampang, masuk ke gang, tinggal lurus aja, Cari udah aja. paling pojok, udah itu. Mentok di ujung jalan. Yang bukan di ujung jalan, tapi iya sih di ujung Iya. jalan. Jadi kalau misalkan ada yang mau ke rumahnya nih gampang. Gampang Udah. masuk ke gang perumahan, tinggal lurus Lurus aja. aja. Nanti paling bawah itu udah Wah, ada itu. rumah warna biru itu. Jangan lupa berkunjung ya guys. Berkunjung aja nggak apa-apa, nanti aku sediakan cucian yang banyak gitu ya. Oke. Mantap, mantap. Eh, Nama udah, alamat udah, tinggal hobi nih. Aduh, hobi mah banyak. Kalau hobi itu, kalau aku itu termasuk orang yang punya banyak hobi. Ketika megang kamera ya berarti hobi motret. Potret. Kalau misalnya lagi pegang motor ya berarti hobi motor. Wah, Terus kalau misalnya lagi nanjak gunung berarti hobi nanjak gunung. Banyak kalau masalah hobi itu nggak bisa punya hobi yang tunggal gitu. Misalnya baca buku enggak. Semua hobi aku itu banyak intinya. Semua yang aku jalani adalah hobi aku itu aja. jadi lebih apa sih namanya? Apa, Multi ayo? talent. Multi talent enggak juga sih, tapi emang banyak cetak lah kalau bahasa Sundanya mah. Tapi bagus sih ya kalau kayak gitu. Jadi semuanya juga bukan apa sih? Ya, Lebih hitung-hitung suka belajar gitu juga ya? sih. Ha-ha. Lebih ke belajar sih intinya mah. Masya Semua Allah. dipelajari. Hebat sekali. Lalu kan kakak lulusan dari SMA Negeri 1 Cijeruk ya. Nah, sebelumnya kakak pernah ikut organisasi atau eskul apa aja sih? Kalau organisasi di sini ya, Iya, tentunya OSIS. OSIS. Dulu juga pernah jadi wakil ketua OSIS gitu. Wah, hebat. Terus ketua MPK. Nah, dulu ini ada yang menarik nih. Dulu kan itu kan aku tuh lagi ngejabat sebagai ketua MPK. Iya. Nah, waktu itu akan diadakannya seleksi ketua OSIS. Iya. Nyatanya calon ketua OSIS tuh nggak ada satupun. Wah, Iya, parah. nggak ada satupun. Akhirnya aku ditarik sama kakak kelas, kamu nyalonin aja jadi ketua OSIS, MPK tinggalkan gitu. Loh kok gitu ya? Gimana lagi ketua OSISnya nggak ada? Ya udah mau gak mau waktu itu ninggalin MPK beralih ke OSIS. Ternyata waktu itu ada 4 orang yang calon bakal Iya. calon OSIS dan itu semuanya teman dekat semua. Wah, Bahkan ada yang satu bangku. waduh. Iya, bersaingan sama teman satu bangku gitu. Jadi calon ketua OSIS dan waktu itu kepilih jadi wakil ketuanya karena poinnya Beda tipis terbesar lah ya. kedua gitu. Iya, Iya. beda tipis. Begitu. Wah, bersaing sama teman dekat itu susah ya, Kak? Iya, susah. Terus kan selain di OSIS MPK juga untuk komunitasnya dulu itu komunitas organisasinya itu pecinta alam. Dulu itu ada pecinta alam di sini. Iya. Terus
apalagi ya, nah kalau organisasinya sampai sekarang yang bertahan itu ada yang namanya Pejuang Waktu. Pejuang Waktu. Pejuang Waktu itu yang mengorganisir kegiatan Cisadane Resik. Oh, Cisadane Resik. Iya, orang-orangnya itu eh, pengurus dan purna pengurus OSIS SMA 1 Cijeruk, yang kemudian sekarang Pejuang Ya. Waktu itu mengepakkan sayapnya sehingga untuk menjadi pengurus Pejuang Waktu itu bukan cuma dari Semaruk aja, tapi bisa dari yang lainnya. Wih, mantep nih. Ngomong-ngomong tentang Cisadane Resik jadi kepo nih ya. Ya kepo ya. Ah, mau nanya-nanya ke apa sih? Boleh. Tentang Cisadane Resik nih. Boleh. Asal jangan minta duit aja. Apa nih? Untuk di Cisadane Resik itu siapa sih yang mempelopori pertamanya itu? Ya tadi yang mempelopori dan mengorganisirnya itu adalah Pejuang Waktu. Pejuang Waktu. Terinspirasi dari apa tuh Reaper Clean Up yang Iya. diadakan di Belgia. Ya. Nah, kita tertarik pada tanggal 7 April 2020. Nah, kita mengadakan kegiatan Cisadane Resik yang pertama. Itu kegiatannya di Maseng. Di bawah itu kan Di Maseng. di Maseng itu kan pas tikungan itu kan ada bengkel ya. Nah, itu kita ke Iya. bawah di pinggir sungai yang menikung itu kita kegiatan di situ. Jumlah yang ikutan waktu itu 12 orang. 12 orang. Untuk jumlah sekarang Untuk sekarang kalau misalnya per kegiatan per bulannya itu banyak. banyak. Bahkan nyampe 150 itu lebih Wih. untuk kepesertaan. Iya. Karena sekarang udah melebar dari berbagai organisasi pecinta lingkungan, Iya. terus dari sekolah-sekolah luar juga, dari mahasiswa. Itu semuanya sudah bergabung di kegiatan Cisadane Resik itu. Rata-rata setiap kegiatan itu ya paling sedikitnya itu kita 80 orang, paling sedikit. Paling sedikit, wah hebat banget ya. Hebat banget. Ya gitu deh. Dari 12 orang hingga paling sedikit itu 80 orang. 80 orang. Mantap, luar biasa. Lalu selanjutnya yang terlibat dalam Cisadane Resik nih selain dari SMA Jeruk. Jeruk ini siapa aja, Kak? Nah, yang dari luarnya itu ya yang pernah mengikuti kegiatan itu OSIS MAN 4 Bogor, Ya. OSIS SMA 1 Cigombong, SMA 1 Caringin, terus tuh Darul Pak Izin, terus mana lagi ya, dan banyak lagi, ada mahasiswa banyak. Universitas Nusa Bangsa juga. Terus waktu itu juga pernah ikutan dari Banser, IPPNU, ada semuanya ada. Wah, Banyak pokoknya. hebat banget ya. Dari berbagai kalangan, berbagai organisasi mulai peduli dan bergabung bersama kita gitu di Cisadane Resik ini. Wih, buat teman-teman kalian tertarik gak sih? Wih, Ya tertarik dong, ya kali kagak. ya kali enggak, aduh. Cisadane Resik itu kegiatannya kira-kira apa aja, Kak? Kegiatannya, jadi selain kita kegiatan membersihkan sampah di sungai, walaupun kita semua tahu permasalahan sampah ini nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Karena apa? Karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah gitu. Iya. Ya, tadi salah satunya adalah membersihkan sampah di sungai. Terus selain itu kita ada penanaman pohon di lahan kritis. Iya. Terus ada juga Cisadane Resik Rescue. Nah, kalau rescue. Kalau rescue ini dia lebih ke penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana. Jadi selain kita apa sih? Membersihkan Membersihkan alam, menanam pohon, kita juga menanggulangi gitu. Membantu korban bencananya gitu. Kita juga sampai sekarang ya kita tetap open membuka donasi nih buat semuanya, bagi yang mau menyumbangkan pakaian bekas layak pakai, makanan instan, peralatan bayi, peralatan kebersihan. Itu kami open sampai sekarang dan gak pernah tutup. Kenapa? Ketika terjadi bencana, Iya. itu biasanya orang-orang itu baru mengumpulkan donasi ketika sudah terjadi bencana. Padahal kenyataannya ketika terjadi bencana itu korban itu sangat membutuhkan yang namanya donasi. Padahal itu juga. Nah, Jadi kita menanggulangi hal tersebut. Jadi kita sekarang udah open. Nah, nanti barang yang sudah dikumpulkan kita packing dengan baik, kita sortir dengan rapih yang layak. Nah, jadi ketika terjadi bencana kita langsung ngasih gitu. langsung dikasih. Jadi seperti istilah mencegah lebih baik daripada mengobati Ya, ya gitu. kayak gitu.
Yuk teman-teman, mari kita sama-sama berdonasi. Yuk yang mau donasi bisa hubungin saya. Iya, DM aja bukannya IG. Promosi. promosi, nanti IG-nya di apa sih? Ditulis di bawah ini. Iya. Jangan lupa di-follow. Oh iya, nanti di fallback, tenang. Tenang. Promosi, guys. Sambil minum gak apa-apa ya? Gak apa-apa, yuk Kak lanjutin. Lalu kan Kakak mengikuti organisasi ini udah lama ya. Nah, kendala serta tantangan saat Kakak mengikuti di Cisadane Resik ini apa sih? Untuk kendala sama tantangan itu silih berganti ya. Iya. Tantangan atau kendalanya itu komitmen dari anggota itu ya emang benar-benar butuh yang komitmen. Iya. Kadang kan yang selalu ada gitu, Heeh. cuman dia, terus dia bawa orang lain itu cuman singgah doang, setelah itu gak ada lagi. Nah itu yang menjadi salah satu kendala sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, yang namanya kegiatan sosial itu kan kita tidak terikat gitu, tidak mewajibkan, harus dipaksa juga kan tidak ya. harus dipaksa, ya itu nggak apa-apa. Terus masalah yang lainnya itu kita paling kendala di biaya sih. Biaya. Dari biaya ke perkegiatan itu kita minimal gitu, kita menyediakan air minum gitu untuk peserta kegiatan Cisadane Resik Iya. itu. Nah kita terkadang ya walaupun nggak selalu gitu, alhamdulillah sih donasi selalu ada gitu ya, untuk makan, untuk minum selalu tertutupi ya. Cuman kendalanya itu kadang kita merasa kurang gitu, Dari biaya itu sendiri ya. kita kurang begitu. Ya begitu. Tapi mudah-mudahan banyak yang menjadi donatur. Amin. Berdonasi Amin gitu ya ya. Allah. Lalu setelah tantangan seperti itu, hal paling menarik di Cisadane Resik itu apa? Apa ya? Ya banyak sebenarnya hal yang menarik di Cisadane Resik itu ya kan. Tadi salah satunya orang itu kan datang dan pergi. Iya. Dari ketika yang awal datang sudah pergi, akhirnya kita punya teman baru gitu, punya kenalan baru. Terus kan kegiatan-kegiatannya emang menanam ke sifat kekeluargaan gitu ya. Jadi ya punya banyak teman baru sih sebenarnya di Cisadane Resik itu. Jadi bisa lebih mengenal Bisa lebih mengenal yang- orang-orang hebat di luar sana, orang-orang yang sangat luar biasa, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, apapun itu banyak sekali yang menarik di Cisadane Resik itu. hal menarik udah. Lalu sebelum Kakak masuk ke pejuang waktu ini ya, Mm-mm. apa sih yang memotivasi Kakak untuk terus bertahan hingga sekarang? Kenyamanan. Kenyamanan. Keluargaan yang sudah melekat, ada beberapa orang gitu, walaupun nggak semuanya gitu ya. Ya. Udah kayak keluarga sendiri. Udah kayak keluarga sendiri, pokoknya udah klop banget gitu sama mereka, sehingga sampai sekarang emang bertahan di pejuang waktu gitu. Dan mungkin emang juga satu visi gitu sih ya, lebih ke itu sih, lebih ke satu visi gitu. Sefrekuensi juga Sefrekuensi kan? ya, sama Iya. teman-temannya, sama kegiatannya itu satu frekuensi dengan diri. Iya. Nah, kita sekarang udah ada di penghujung acara ini. Wah, nggak kerasa ya. Lalu Aduh. untuk tadi berbincang-bincang, alhamdulillah kita lebih mengenal tentang biodata KPRI, lalu kita lebih tahu tentang Cisadane Resik dan juga Bentar, kamu ini siapa sih namanya? astaga. Kenalan Lupa dulu kenalan dong. dulu. Astagfirullah. Perkenalkan, nama saya Dela Minarti dari kelas 10 MIPA. Oh, masih kelas 10 ternyata ya. Dela, Apa? sekarang aku nih yang nanya nih soal kamu nih. Iya, iya. Kamu kegiatannya apa aja nih? Untuk sekarang cuman ikutan broadcasting ya tentunya. Broadcast ini? Iya. Heeh. Terus abis itu ikutan Rohis. Rohis. Sama ikutan OSIS juga. OSIS juga? Iya. Udah jadi pengurus berarti? Untuk jadi pengurus sudah, cuman belum ada pelantikannya aja. Sekbid berapa? Udah megang sekbid belum? Untuk pengurus kayak gitu ya, Dela masuknya ke sekretaris 2. Oh, sekretaris. Oh, berarti wow, petinggi. Lumayan.
Ya mudah-mudahan Dela ini jadi rencananya mau jadi host juga di SPM Radio 107,7 FM ini nanti menemani saya. Yeay, Dan punya masih, temen dong. iya, masih belajar-belajar ini juga Ya, ya. kita semua di sini sama-sama Sambil belajar belajar. gitu ya. Tentunya untuk lebih memperluas wawasan dan juga ilmu pengetahuan seperti itu. Buat teman-teman juga yang mau belajar bisa bergabung di sini tanpa dipungut biaya apapun. Yuk, Ya. kita bergabung ke sini, kita saling mengkompakan dan juga saling lebih mengenal satu sama lain. Asik. Dela, udah punya Apa? pacar belum? Pacar, aduh, tanya-tanya pacar nih, belum ada. Belum ada, Dela masih single. Single. Siapa tahu nanti di sini mah punya. Aduh, Ya siapapun itu gitu ya. siapapun asal beda gender. Ya udah deh. Oke Del, silahkan lanjutkan Del. Ya, kita udah di penghujung acara ya guys. Jadi kita udah tahu tentang KPRI ini, terus juga tentang Cisadane Resik ya. Dan segitu aja. Semoga kalian berminat untuk bergabung di broadcasting ataupun di Cisadane Resik agar menumbuhkan kesadaran kalian tentang sampah itu sangat membahayakan untuk masa depan. Semoga lebih peduli lagi terhadap alam. Ya, tentunya sekian dari Della dan Kak Peri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys. Kenyamanan dan rasa